Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini saya dan kelompok saya yang terdiri dari 1. Alif Biogara Hardiansyah dengan NIM 1412000008. Yang kedua ada Muhammad Hakim Rifai dengan nomor NIM 1412000040. Yang ketiga ada David Harun Laiya dengan nomor NIM 1412000048. Dan keempat ada saya Dinda Eka Putri Ma'arif dengan nomor NIM 1412000056. Dan yang terakhir ada Farah Zahila dengan nomor NIM 1412000072. Di sini kami akan menyampaikan resume tentang metode konsep biaya dengan menggunakan Recordzoom. Untuk metode yang pertama yaitu metode proses costing akan dibacakan dan disampaikan oleh Farah Zahila. Kepada Farah saya persilahkan. Pengertian metode proses costing. Pengertiannya yaitu proses costing merupakan metode akuntansi yang menelusuri biaya langsung dan mengalokasikan biaya tidak langsung dari proses manufaktur. Biaya dikeluarkan untuk produk biasanya dalam batch besar yang mungkin mencakup produksi sebulan itu. Akhirnya biaya harus dialokasikan untuk unit individu produk. Nah, sekarang contoh soal proses costing sendiri. Contoh soalnya yaitu PT Samudra adalah perusahaan pengolahan nanas yang dikemas dalam kaleng. Pengolahan dilakukan melalui satu tahap pengolahan yaitu melalui Departemen Pengolahan. Awal April perusahaan baru mulai beroperasi dengan mengolah nanas sebanyak 8.000 kg. Pada akhir April produk selesai yang ditransfer ke gudang sebanyak 7.600 kg. Sedangkan 400 kg masih dalam proses akhir. Tingkat penyerapan biaya bahan baku yaitu 100%, biaya tenaga kerja 75%, biaya overhead pabrik 80%. Nah, biaya yang dikeluarkan pada bulan April itu biaya bahan baku 8 juta, biaya tenaga kerja 7.900.000, dan biaya overhead 3.168.000 rupiah. Nah, yang diminta susunan laporan biaya produksi PT Samudra untuk bulan April 2020. Nah, yang pertama schedule kuantitas. Produk masuk proses yaitu 8.000 kg. Produk selesai 7.600. Nah, produk dalam proses akhir yaitu 400 kg. Selanjutnya biaya dibebankan. Pertama, elemen biaya. Yang pertama bahan baku 8 juta, tenaga kerja 7.900.000, biaya overhead pabrik yaitu 3.168.000 rupiah. Jadi totalnya untuk biaya yang dibebankan pada bulan April yaitu 19.068.000 rupiah. Selanjutnya unit ekuivalen. Bahan baku sendiri yaitu 8.000 kg. Tenaga kerja 7.900 kg, biaya overhead 7.920 kg. Cara menghitung unit ekuivalen sendiri yaitu rumusnya produk selesai ditambah unit dalam proses dikali tingkat penyelesaian. Produk selesainya jumlahnya 7.600 kg ditambah unit dalam proses 400 kg dikali 100%. Nah, 100% ini didapat dari tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir. Tinggal ditambah sama dikali jumlahnya 8.000 kg, seterusnya sampai biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya per kilonya itu harganya yang bahan baku 1.000, tenaga kerja 1.000, biaya overhead pabrik 400. Totalnya 2.400 per kilogramnya. Nah, cara menghitungnya yaitu harga pokok dibagi unit ekuivalen. Langsung aja 8 juta dibagi 8.000 kg, hasilnya 1.000 sampai seterusnya. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban biaya. Nah,
biaya produk selesai itu 7.600 kg. Kita kali sama biaya per kilogramnya, yaitu 2.400. Totalnya 18.240.000 rupiah. Sedangkan produk dalam proses akhir itu yang pertama bahan baku 400 dikali 100% dikali 1.000, hasilnya 400.000 rupiah. Tenaga kerja juga sama cara ngitungnya, tinggal diubah. BOP juga sama. Nah, totalnya itu 828.000 rupiah. Jadi jumlah biaya produksi April 2020 yaitu tinggal dijumlah 18.240.000 rupiah dijumlah 828.000 rupiah. Hasilnya 19.068.000 rupiah. Nah, kita lihat jumlah biaya produksi di awal sama di akhir itu harus balance, harus sama. 19.068.000 rupiah. Berarti udah balance. Oke. Jurnal yang dibutuhkan, yang pertama pencatatan pemakaian bahan baku BDP, BBB yaitu jumlahnya 8 juta, persediaan bahan baku 8 juta. 2. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung BDP, BTK 7.900.000, gaji dan upah 7.900.000. Nah, yang ketiga pencatatan biaya overhead pabrik BDP, BUP, berbagai rekening yang kredit, totalnya 3.168.000 rupiah. Yang keempat, pencatat produk selesai, persediaan produk jadi, totalnya 18.240.000 rupiah. BDP, BBB 7.600 kali 1.000, hasilnya 7.600.000 rupiah. BDP, BTK sama 7.600.000 rupiah. BDP, BOP yaitu 3.040.000 rupiah. Yang terakhir mencatat barang dalam proses akhir. Persediaan barang akhir itu 828.000 rupiah. Biaya bahan baku 400, biaya tenaga kerja langsung 300, dan biaya overhead pabrik 128.000 rupiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Hakim yaitu job order costing. Pengertian job order costing. Job order merupakan suatu metode perhitungan di mana biaya produksi yang dikumpulkan nantinya akan dibebankan dan menjadi biaya ke unit produksi. Biaya ini bisa dikatakan sebagai biaya berdasarkan pesanan. Seluruh biaya perlu dilakukan pemisahan agar lebih jelas terlihat. Nah, berikut adalah contoh soal job order costing. PT Hakim Makmur merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan perabotan rumah tangga dengan menggunakan bahan baku kayu. Bahan yang dibutuhkan adalah board, material seperti plywood, melamin, HPL, laminasi, dan lain sebagainya. Sementara bahan-bahan penolong seperti lem, paku cacing, amplas, dan yang lainnya. Pada tanggal 15 Januari 2021, perusahaan ini menerima pesanan dari PT Los Jaya berupa satu buah Duropal Buffet dengan nomor pesanan A135 dengan harga jual sebesar Rp21.500.000. Berikut informasi biaya produksi terkait pesanan tersebut. Yang pertama ada bahan langsung. Berikut bahan langsung yang dibeli dan digunakan untuk memproses pesanan A135 tersebut. Ada jenis bahan, plywood, kuantitas 10 lembar, harga satuannya Rp180.000, jumlahnya Rp1.800.000. Yang kedua ada melamin, flash clipboard, kuantitas 2 lembar, harga satuannya Rp175.000. Jadi totalnya Rp350.000 untuk 2 lembarnya. Ketiga ada HPL, kuantitas 6 lembar, harga satuannya Rp1.500.000 per lembarnya, jumlah Rp9 juta. Jadi totalnya untuk bahan langsung adalah Rp11.150.000. Ya, untuk bahan baku tidak langsung atau bahan penolong, berikut bahan
Berikut bahan tidak langsung yang dibeli dan digunakan untuk memproses pesanan A135. Ada engsel sendok 8 buah, harga satuannya 27.500, jumlahnya Rp220.000. Ada lem semprot 1 liter, harga per liternya 50.000, di jumlahnya Rp50.000 tetap. Ada mur, kuantitasnya 50 buah, harga satuannya 1.000, jadi total Rp50.000. Ada kaca 2x1 meter, kuantitasnya 1 lembar, harga per lembarnya yaitu 400.000, jadi jumlahnya Rp400.000. Paku cacing 5 cm, setengah kilogram, harga satuannya Rp20.000, jadi total Rp10.000. Amplas tangan 5 lembar, harga satuannya 2.500, di jumlahnya 12.500. Jadi untuk total biaya bahan baku tidak langsung yaitu 742.500. Yang ketiga ada tenaga kerja. Tenaga kerja yang dikerjakan dalam produksi tersebut adalah ada 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Untuk tenaga kerja langsung ada 3 orang dengan jumlah jam kerja sebanyak 40 jam dan tarif sebesar 15.000 per jamnya. Untuk tenaga kerja tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung ditaksir sebesar Rp350.000. Yang keempat ada biaya overhead pabrik atau BOP. BOP yang dibebankan ke dalam produk pesanan tersebut menggunakan tarif yang ditentukan di muka, yakni sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Ya, diminta 1. Buat ayat jurnal yang diperlukan, mulai dari pembelian bahan baku langsung dan bahan tidak langsung, pembebanan biaya produksi sampai dengan penyerahan produk pesanan kepada PT Los Jaya. Yang kedua, buat kartu biaya pesanan dari PT Los Jaya. Ya, ini berikut jurnalnya. Untuk yang Maret tanggal 1 ya, karena ada kegiatan pembelian bahan, maka kita harus menjurnalkan untuk pembelian bahan. Pembelian bahan ini kita anggap secara kredit 11.892.500 ini dapatnya dari bahan-bahan langsung dan ditambah bahan tidak langsung. Jadi totalnya 11.892.500. Untuk yang kedua ada kita mencatat pemakaian bahan untuk proses produksi. Yang pertama, ketika kita memakai bahan baku langsung, kita munculkan akun PDP bahan baku. Untuk bahan tidak langsung, kita alokasikan ke BOP aktual ini. Jadi, debitnya adalah BOP aktual, sedangkan kreditnya adalah persediaan bahan. Karena persediaan bahan kita berkurang. Di sini ada PDP bahan baku tadi yang langsung kan 11.150.000. Untuk yang tidak langsung tadi BOP aktual 742.500. Ini tadi. Ya, untuk yang ketiga biaya gaji dan upah dan hutang gaji dan upah. Kita mencatat biaya gaji yang timbul 3 orang dikali 15.000 per jam kali 40 jam kerja, yaitu totalnya 1.800.000, ditambah gaji tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp350.000. Jadi totalnya Rp2.150.000. Ya, untuk yang keempat, selanjutnya adalah pembebanan biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung ke proses produksi. Untuk tenaga kerja langsung 1.800.000. Untuk tenaga kerja tidak langsung kita alokasikan ke BOP aktual sebesar 350.000. Jadi total 2.150.000. Ini.
Untuk yang kelima ada, kemudian yang nomor 5 adalah BOP. Diinformasikan bahwa BOP adalah 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Maka di sini debitnya adalah PDP BOP dan kreditnya adalah BOP dibebankan atau BOP applied, yaitu 150% dikali 1.800.000 sama dengan 2.700.000 rupiah totalnya. Untuk yang keenam ada, setelah semuanya biaya produksi dibebankan kepada proses produksi, maka selanjutnya adalah penjurnalan untuk menyelesaikan proses produksi atau kita mengakui adanya produk jadi. Maka debitnya yaitu persediaan produk jadi dan kreditnya yaitu PDP, di mana untuk nilainya diperoleh dari PDB bahan baku, ini yang nomor 2, terus nomor 4 ini PDB tenaga kerja, dan nomor 5 PDP BOP, dengan total seluruhnya 15.650.000. Iya, untuk nomor 7 di sini kita mengakui adanya penjualan. Harga jualnya tercatat tadi di soal yaitu 21.500.000 ya. Ya, kita tulis aja 21.500.000. Debitnya piutang usaha, untuk kreditnya yaitu penjualan. Kita tulis aja di sini 21.500.000. Untuk yang terakhir ada untuk mencatat beban pokok barang yang dijual. Berarti debitnya itu adalah beban pokok penjualan dengan kreditnya adalah persediaan produk jadi. Untuk nilainya sama dengan PDP 15.650.000, sama dengan yang nomor 6 ini. Nah, berikut adalah jurnal yang kita lakukan untuk PT Hakim Makmur. Untuk selanjutnya ini adalah kartu biaya pesanan. Di sini ada nomor pesanan yaitu tadi A135 di soalnya. Jenis pesanannya bisa kita tulis reguler saja. Terus nama pemesan di sini ada PT Los Jaya. Ini tanggal pesan 15 Januari 2021 tadi di soalnya ada. Terus tanggal mulainya tadi kan di soal tidak ada ya. Kita anggap aja setelah pemesanan kita langsung mulainya, jadi 16 Januari 2021 tanggal mulai. Untuk tanggal selesainya kita bikin 21 Januari 2021. Selanjutnya ada keterangan, ada jumlah kayak bahan baku langsung, ini pemakaian bahan-bahannya totalnya 1.800.000, 350.000, dan 9 juta di total yaitu 11.150.000. Terus ada biaya tenaga kerja langsung, ini upahnya kita sudah kalikan tadi, totalnya 1.800.000. Terus ada BOP nya tadi 150% dikali 1.800.000 diperoleh 2.700.000. Di total semua yaitu 15.650.000. Terus ada biaya produksi. Di sini biaya produksi bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, BOP kita total semua yaitu 15.650.000. Terus untuk perhitungan laba ini kita harga jual 21 juta tadi, 21.500.000 tadi kita kurangi dengan biaya produksi tadi 15.650.000. Jadi total laba yang kita peroleh yaitu 5.850.000 rupiah. Berikut adalah contoh soal job order posting dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Dinda Eka. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan contoh soal full costing. Full costing adalah suatu metode di dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi seperti
biaya tetap, biaya langsung, biaya investasi, dan seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi. Dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis. Berikut contoh soal full costing. PT Sukamaju memproduksi dengan biaya pabrik dibebankan kepada produk atas dasar jam tenaga kerja langsung. Tarif biaya overhead pabrik dihitung berdasarkan kapasitas produksi normal per bulan sebanyak 1.400 unit. Dan $380.000. Dan biaya overhead pabrik variabel $280.000. Biaya overhead pabrik tetap $140.000 sebulan. Perkiraan makan unit berikut. Biaya bahan baku 2 ons per 200 sama dengan 400.000. Upah tenaga kerja variabel 2 jam per 300, 600.000. Biaya overhead pabrik variabel 2 jam per 100, 200. Biaya per 500. Harga pokok standar per unit 1.300. Biaya pemasaran variabel 125 per unit. Biaya administrasi dan umum variabel 25 per unit. Harga jual 2.000 per unit. Sedangkan rata-rata produksi penjualan dan biaya berikut ini. Gula yang diproduksi 1.200 unit dan yang dijual 1.150 unit. Jam tenaga kerja langsung sesungguhnya 2.400. Biaya bahan 4.000. Tenaga kerja 140.000. Biaya pemasaran tetap 200.000 dan biaya administrasi tetap 100.000. Januari 2020 didapatkan penjualan 1.150 unit dikali 2.000 ini dari produk jual dan 2.000 dapat dari harga jual, didapatkan harga 2.300.000. Harga pokok penjualan meliputi persediaan awal belum ada. Biaya produksi meliputi bahan baku 480.000 didapat dari soal. Biaya produksi tenaga kerja 720.000 didapatkan dari soal. Biaya overhead pabrik variabel 2.400 jam kali 100. 2.400 jam kali 100 didapatkan 240.000. Biaya overhead pabrik tetap 2.400 jam kali 50 didapatkan 120.000. Jumlah biaya produksi terdiri dari 480.000 ditambah 720.000 ditambah 240.000 ditambah 120.000 didapatkan 50 unit kali 1.300. 50 unit ini didapat dari harga penjualan yang dijual kan 1.200 dan yang terjual 1.150, jadi didapatkan 50 unit. 60 unit total keseluruhan di sini didapatkan 1.495.000. Selanjutnya, peran kurang apli 1.400 min 1.200. 1.400 didapatkan dari soal. Kapasitas produksi normal per bulan sebanyak 1.400 dikali 100 hasilnya 20.000. Harga pokok sesungguhnya 1.515.000. Ini kita kurangi dengan penjualan ini. Terus garamnya 200.000.
biaya usaha meliputi biaya pemasaran variabel 1.150 dikali 125.000 kan hasil 40.050. Biaya pemasaran tetap 200.000. Biaya administrasi dan umum 343.750 data 1.3.750 Biaya administrasi dan umum variabel 1.150 dikali 25.000 dikali 25 hasilnya 50. Biaya administrasi dan umum tetap didapatkan 100.000. Jumlah biaya usaha 128.750 didapatkan dari 100.000. 128.750 ini dikurangi didapatkan 800. Ini didapatkan dari 343.750 ditambah 128.750. Jadi didapatkan laba bersih sebesar 312.500. Sekian dari saya penjelasan dari metode full costing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alif Yogara Ardiansyah. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pengertian variable costing. Variable costing adalah metode perhitungan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel untuk keperluan perencanaan laba dan pengambilan keputusan jangka pendek. Manajemen perusahaan memerlukan informasi biaya menurut perilakunya. Soal variable costing. Soal variable costing tadi sudah sama dengan full costing yang dijelaskan oleh Mbak Dinda tadi. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang variable costing. Penjualan 1.150 unit dikali 2.000 didapatkan hasil 2.300.000. Biaya-biaya variabel belum diketahui. Persediaan awal, biaya produksi, bahan baku 480, tenaga kerja 720, biaya overhead pabrik variabel 2.400 jam dikalikan 100 didapatkan 240. Jumlah biaya produksi didapatkan 1.440. Persediaan akhir 50 unit dikali 1.200 didapatkan hasil 60.000. Harga pokok penjualan standar didapatkan 1.380 didapatkan dari pengurangan 1.440 dikurangi 60.000. Biaya usaha variabel. Biaya pemasaran variabel didapatkan harga 143.750. Biaya administrasi umum variabel 28.750. Kemudian dijumlah untuk mendapatkan biaya usaha variabel yaitu dengan jumlah 172.500. Jumlah biaya variabel 1.552.500 rupiah didapatkan dari penjumlahan 1.380 ditambah 172.500. Kemudian kontribusi margin didapatkan harga 747.500 didapatkan hasil dari penjualan 2.300.000 dikurangi jumlah biaya variabel 1.552.500 rupiah. Periode cost. Biaya overhead pabrik tetap 140, biaya pemasaran tetap 200, biaya administrasi dan umum tetap 100. Jumlah periode cost 440. Laba bersih PT Sukamaju adalah 307.500 didapatkan pengurangan dari kontribusi margin 747.500 dikurangi periode cost 440 dan jumlahnya adalah 307.500. Sekian dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas David Khairun Laila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode Activity Based Costing atau sering disingkat dengan metode ABC. Metode ABC merupakan metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk.
Nah, jadi metode ini merupakan metode yang digunakan suatu perusahaan untuk menentukan harga pokok suatu unit produk yang mereka produksi dengan berdasarkan aktivitas produksi yang dilakukan. Dimulai dari bahan baku hingga pada saat pengemasan. Nah, seperti metode yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, seperti metode full costing, variable costing, job order costing, dan process costing merupakan metode tradisional. Artinya metode tradisional ini merupakan metode yang hanya dibebankan pada suatu tahap produksi saja. Artinya hanya membebankan atau menghitung biaya dari biaya-biaya produksi. Misalkan tadi biaya variable costing hanya memuat dari biaya-biaya variabel saja. Demikian juga proses costing hanya muat dari biaya-biaya produksi. Nah, dari metode tradisional ini ternyata dari keempat metode ini ternyata belum memuat akurat harga untuk menentukan harga pokok suatu produk. Nah, untuk itulah diperlukan dengan adanya sekarang metode ABC atau metode activity based costing. Jadi metode ABC ini diperlukan suatu perusahaan untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain, terutama buat perusahaan-perusahaan besar. Jadi untuk lebih akurat penentuan harga pokok suatu produk, sehingga mereka bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain, perusahaan yang besar. Jadi diperlukan dengan biaya yang akurat, data yang benar, sehingga mereka tahu untuk mengatasi langkah selanjutnya gimana, apakah perlu mengurangi biaya produk atau bagaimana. Jadi metode ABC ini sangat diperlukan oleh suatu perusahaan untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi metode ABC ini merupakan metode yang lebih akurat, lebih sering dipakai sekarang atau lebih modern dibanding dengan metode-metode yang dijelaskan oleh teman-teman tadi. Baik, kita langsung saja masuk ke salah satu contoh soal untuk menentukan biaya pokok suatu produk dari metode ABC. Nah, pada soal ini dimisalkan ada sebuah perusahaan bernama PT Sentosa Jaya Tbk, merupakan perusahaan yang menghasilkan dan menjual produk dalam dua jenis yang berbeda. Misalkan saja kita katakan produk AB dan produk BC. Nah, data keuangan yang terhimpun dari kedua jenis produk tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu sebuah perusahaan PT Sentosa Jaya Tbk ini memproduksi produk AB dan BC dengan volume produksi yaitu sebesar 5.000 unit setiap kali produksi, dan produk BC menghasilkan 20.000 unit sekali produksi dengan harga jual sebesar Rp6.000 per unit, dan produk BC dengan harga jual Rp3.000 per unit. Dan biaya utama yang dikeluarkan oleh perusahaan ini yaitu sebesar Rp3.000 per unit, dan produk BC sebesar Rp1.500 per unit, dengan jam kerja sebanyak 2.500 jam untuk menghasilkan produk AB dan 5.000 jam untuk menghasilkan produk BC. Baik, kemudian seorang akuntan manajemen mengidentifikasikan aktivitas cost pool yang dianggarkan dari aktivitas untuk menghasilkan suatu produk tersebut. Nah, maka seorang akuntan manajemen menentukan cost driver atau penentuan biaya atau penentuan aktivitas yang untuk menghasilkan kedua produk tersebut. Jadi didapat di sini ada 4 kegiatan, yaitu pertama kegiatan rekayasa, kemudian setup, perputaran mesin, dan pengemasan. Dengan seorang manajemen menganggarkan dari aktivitas tersebut, mengeluarkan anggaran atau biaya sebesar pada kegiatan rekayasa mengeluarkan biaya sebesar Rp150.000 per jam. Pada kegiatan setup membutuhkan biaya sebesar Rp500.000 per jam, dan perputaran mesin dianggarkan sebesar Rp1.500.000 per jam, dan pengemasan menghasilkan Rp100.000. Kemudian, aktivitas yang sesungguhnya yang terjadi pada kedua jenis produk tersebut, artinya dari anggaran yang dihasilkan atau dianggarkan itu ada pengeluaran atau biaya yang aktivitas yang sesungguhnya yang dikeluarkan untuk bisa menghasilkan kegiatan tersebut. Artinya pada tindakan langsung atau tindakan nyata, inilah kegiatan atau biaya yang dikeluarkan. Yaitu pada kegiatan rekayasa untuk menghasilkan produk AB ternyata yang dihasilkan atau biaya yang dikeluarkan yaitu Rp6.000 per jam.
pada produk BC yaitu 9.000 per jam. Kemudian pada kegiatan setup pada produk AB membutuhkan biaya sebesar Rp400, pada produk BC Rp600. Kemudian pada kegiatan perputaran mesin yaitu sebesar Rp50.000 dan pada produk BC yaitu dibutuhkan Rp100.000 per jam pada produk BC, dan terakhir pada kegiatan pengemasan yaitu sebesar Rp5.000 pada produk AB dan Rp20.000 pada produk BC. Dengan totalnya yaitu pada kegiatan rekayasa untuk menghasilkan suatu produk itu dibutuhkan 15.000, kemudian pada produk kegiatan setup yaitu 1.000, pada kegiatan perputaran mesin yaitu 150.000, dan terakhir pada kegiatan pengemasan yaitu sebesar 25.000. Nah, kita akan menentukan harga pokok suatu produk dengan menggunakan sistem ABC seperti yang sudah diketahui tadi. Kemudian yang pertama yaitu kita menentukan tarif aktivitas dari tiap unit produk tersebut seperti yang dianggarkan sebelumnya. Nah, pada yang dianggarkan sebelumnya yaitu pada kegiatan rekayasa itu dibutuhkan sebesar 150.000 sekian. Nah, kemudian ditampilkan pada tabel berikut. Nah, konsumsi aktivitas yang sesungguhnya atau yang sebenarnya terjadi di sini kita dapat lihat pada total pada tabel sebelumnya yaitu 15.000, 1.000, 150.000 dan 25.000. Nah, kemudian dibagi tarif aktivitas dari total biaya dibagi dengan konsumsi aktivitas, maka akan menghasilkan tarif aktivitas per kegiatan, yaitu pada kegiatan rekayasa dibutuhkan Rp10 per unit, pada kegiatan setup Rp500 per unit, perputaran mesin yaitu Rp10 per jam, dan pengemasan yaitu dibutuhkan Rp4. Kemudian kita akan menghasilkan biaya overhead dibebankan pada masing-masing produk berikut. Yang pertama yaitu produk AB. Nah, pada produk AB kita ketahui tadi pada tabel sebelumnya yaitu tarif aktivitasnya Rp10, Rp500, Rp10 dan Rp4. Kemudian kita kalikan dengan jumlah produksi. Nah, jumlah produksinya itu seperti yang sudah diketahui tadi pada tabel pada tabel aktivitas yang sesungguhnya yaitu 6.000, 400 dan 50.000 dan sekian. Kemudian kita kalikan dari tarif yang sudah kita dapat tadi, kemudian dikalikan dengan produk AB, maka menghasilkan totalnya yaitu 60.000, 200.000, 500.000 dan 20.000. Kemudian dibagi lagi dengan tarif yang sesungguhnya tadi, maka akan menghasilkan biaya produksi per unit itu pada rekayasa pada produk AB itu dibutuhkan Rp10, Rp500, Rp10 dan Rp4. Dan jika ditotalkan yaitu dibutuhkan Rp524. Pada total tadi yaitu totalnya yaitu Rp780.000. Kemudian kita menentukan biaya overhead pada produk BC. Nah, pada tarif tadi yang sudah kita dapat yaitu Rp10.510, kemudian dikalikan dengan jumlah yang sesungguhnya, itu bisa dapat dari sini, atau aktivitas yang sesungguhnya yang dibutuhkan pada produk BC itu dibutuhkan jumlah anggaran seperti berikut, kemudian dikalikan 10 kali 9.000, 500 kali 600, maka menghasilkan seperti berikut, 90.000, 300.000, 1.080.000, maka totalnya yaitu sebesar 1.470.000. Kemudian dibagi kembali dengan tarif yang sudah kita dapat tadi, 90.000 dibagi 9.000, maka menghasilkan 10, Rp500, Rp10, Rp4, dan hasilnya sama dengan biaya produk AB tadi yaitu Rp524. Oke, untuk kemudian kita akan menentukan harga pokok dari metode ABC berikut, yaitu dengan menggunakan rumus ABC, yaitu biaya utama sama dengan biaya utama dikali volume produksi, biaya overhead yaitu total biaya OH dikali volume produksi. Dengan menentukan harga per unit itu, jumlah biaya utama ditambah biaya OH dibagi dengan unit produksi. Nah, kemudian rumus tersebut diaplikasikan pada contoh soal tadi.
Pertama, biaya utamanya. Nah, untuk mendapatkan biaya utama ini, kita bisa lihat pada soal tadi, yaitu volume produksinya itu sebesar 50.000 pada produk AB, kemudian dikalikan dengan biaya utama, seperti pada rumus tadi, 5.000 dikali 3.000 akan menghasilkan 15 juta. Nah, 15 juta didapat dari 5.000 kali 3.000, yaitu dari biaya utama dikali dengan volume produksi. Nah, untuk mendapatkan biaya overhead, itu sama dengan dapat dari rumus berikut, biaya OH sama dengan total biaya OH dikali volume produksi. Total biayanya yaitu sebesar 5.000 sama volume produksi dikalikan dengan biaya OH-nya 524. Nah, 5.000 dikali 524 menghasilkan biaya overhead pada produk AB yaitu sebesar 2.620.000. Kemudian sama dengan rumus yang tadi, kita tentukan juga pada produk BC yaitu 20.000 dikali 1.500, maka akan menghasilkan 30 juta. Kemudian biaya overhead sama seperti rumus tadi, 20.000 dikalikan dengan 500 dengan biaya persatuan tadi pada produk BC yaitu sebesar 524, menghasilkan 10.480.000. Nah, total biayanya itu didapat dari jumlah biaya utama ditambah dengan biaya overhead. 15 juta ditambah 2.620.000 yaitu 17.620.000. Dan pada produk BC itu 30 juta ditambah 10.480.000 yaitu sebesar 40.480.000. Kemudian dibagi lagi dengan unit produksinya. Unit produksinya seperti tadi dibagi pada contoh soal sudah dapat yaitu 5.000 dan 20.000. Nah, kemudian 17.620.000 dibagi dengan 5.000 yaitu biaya per unit untuk menghasilkan produk AB itu 3.524. Kemudian pada produk BC 20.000 dibagi 40.480.000 dibagi dengan 20.000 menghasilkan 2.024. Jadi, unit cost dari kedua produk yang diproduksi oleh PT Sentosa Jaya Tbk yaitu pada produk AB sebesar Rp3.524 per unit dan pada produk BC membutuhkan biaya sebesar Rp2.024 per unit. Demikian penjelasan dari metode ABC. Oke, yang terakhir yaitu perbedaan antara proses costing, job order costing, full costing, variable costing, dan metode ABC. Yang pertama, proses costing. Komponen penyusunan biaya yang pertama berisi informasi data produksi, berisi informasi total akumulasi biaya, dan yang ketiga berisi informasi total biaya. Kelebihan dari proses costing mempermudah manajemen memperoleh informasi detail tentang statistik produksi dari tiap departemen. Kekurangan proses costing sendiri yaitu terlalu bergantung pada catatan statistik atau alih-alih data lapangan. Yang kedua yaitu job order costing. Komponen penyusunan biayanya yaitu identifikasi proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan dan biaya atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kelebihannya yaitu memungkinkan manajemen menghitung profit dari tiap pekerjaan yang sudah dilakukan. Kekurangan yaitu timbulnya pemborosan yang terjadi dalam memproduksi suatu pesanan. Yang ketiga yaitu full costing. Komponen penyusunan biaya full costing yaitu yang pertama penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya usaha, dan laba bersih. Kelebihannya yaitu mampu menampilkan jumlah biaya overhead secara komprehensif. Nomor 2, bisa melakukan penundaan dalam beban biaya overhead. Kekurangan full costing yaitu hanya bisa digunakan untuk metode yang bergerak dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat pada umumnya. Yang keempat, variable costing. Komponen penyusunan biaya variable costing yaitu yang pertama penjualan, harga pokok penjualan, nomor 3 laba kotor, nomor 4 biaya usaha, dan nomor 5 laba bersih. Sedangkan untuk kelebihan
Variable costing yaitu dapat menentukan pengambilan informasi jangka pendek, dapat mengendalikan biaya. Kekurangannya yaitu kesulitan dalam membagi elemen antara biaya variabel dengan biaya tetap. Yang terakhir, metode activity based costing. Komponen penyusunan biaya yaitu sumber daya penggerak. Yang pertama sumber daya, yang kedua penggerak sumber daya, yang ketiga penggerak biaya kegiatan, yang keempat objek biaya. Kelebihannya yaitu dapat mengatasi diversitas volume dan produk, mengidentifikasi biaya overhead, dan kekurangan dari metode ABC yaitu implementasi sistem activity basis costing belum dikenal dengan baik, sehingga presentasi penolakan terhadap sistem ini cukup besar. Sekian dari perbedaan kelima metode tersebut. Selanjutnya akan dialihkan kepada moderator yaitu Indah Eka Putri Marif. Ya, demikian sedikit penjelasan dari kelima metode. Untuk kurang lebihnya, saya dan kelompok saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.